Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fadila dan teman saya Elisa, kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah bimbingan konseling, yaitu yang berjudul bimbingan konseling pada satuan dan jenjang pendidikan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling mempunyai arti kata yang berartikan menunjukkan, membimbing, menuntut, atau membantu. Namun secara istilah, bimbingan konseling merupakan bantuan dan tuntutan, namun tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan formal. Pendidikan formal itu terdiri dari bimbingan dari bawah, bimbingan menengah, dan bimbingan ke atas. Untuk bimbingan konseling pada satuan jenjang pendidikan merupakan bimbingan konseling dalam satuan pendidikan formal. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa BK di sekolah adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara program maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan juga terdapat bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Melalui berbagai jenis layanan, terdapat layanan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan konseling dalam satu jalur pendidikan formal juga bukan semata-mata terletak pada adanya hukum yang berlaku, tetapi yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan peserta didik, potensi dari peserta didik tersebut, atau mencapai tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek fisik, emosi, sosial, intelektual, dan moral spiritual. Langsung saja, nama saya Elisa dengan NIM 201201828 akan melanjutkan menjelaskan tentang pengertian pendidikan nonformal. Pada pasal 16 diuraikan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Cakupan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdaya perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesehatan, serta pendidikan yang lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang kedua, bimbingan konseling pada satuan jenjang pendidikan nonformal. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian, penyetaraan atau lembaga yang ditunjukkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan yang membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Dalam kenyataannya, individu tanpa belajar di sekolah akan berkembang sangat minim. Dengan pembelajaran di sekolah, perkembangannya akan jauh lebih tinggi dan ditambah dengan pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan mencapai titik optimal dalam arti setinggi-tingginya atau potensi yang dimilikinya.
Kenyataan di masyarakat, tidak semua individu dapat mengakui pendidikan formal di sekolah. Banyak individu dengan kegiatan keterbatasan baik fisik, ekonomi, atau sosial tidak mampu menyelesaikan atau sekolah pada jalur pendidikan pendidikan formal dan bersekolah pada jalur pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu sendiri mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendidikan formal. Dilihat dari karakteristiknya, warganya belajarnya usianya sangat bervariasi, dan biasanya tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dilihat dari suatu pelaksanaan dan profesi kegiatan pembelajarannya juga lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal. Dengan karakteristik yang dimiliki, maka kecenderungan masalah yang dihadapi warga belajar pendidikan non formal lebih banyak muncul. Dengan demikian, pelayanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan pada satuan jalur pendidikan formal. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu bimbingan dan konseling jalur formal sangatlah penting untuk diterapkan. Hal ini dimaksud untuk memberikan pelayanan maksimal bagi peserta didik, terutama pelayanan dalam memenuhi kebutuhan psikologi siswa, yakni kebutuhan untuk mengeluhkan segala permasalahan yang ditemukan dalam proses belajar mengajar. Pemahaman tentang cara berinteraksi yang baik, pengembangan pribadi, serta perencanaan masa depan yang baik sehingga peserta didik mampu menjalankan proses pendidikan sesuai dengan harapan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling menggunakan pelayanan terpadu. Artinya pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara terpadu dengan seluruh kegiatan pendidikan. Pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang cocok digunakan pada satuan jalur pendidikan non formal adalah pendekatan yang berorientasi pada masalah. Artinya pelayanan bimbingan dan konseling lebih diorientasikan pada membantu warga belajar yang mempunyai masalah dalam penerapan bimbingan dan konseling jalur formal. Seorang konselor haruslah peka terhadap semua kebutuhan peserta didik sehingga program-program yang dibuat tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan jenjang usia dan pendidikan yang sedang berlangsung. Sekianlah penjelasan kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.